この須藤元気はバタービーンの膝に向かって足を飛ばしていきたいと。ただこれはもう距離が近くなったところでバタービーンのパンチをもらったら一発ですから。Seperti inilah aksi konyol seorang pelawak dari Jepang yang juga menjadi petarung di MMA. Banyak dari laganya yang dihiasi dengan aksi lelucon. Tak heran banyak tawa dari penonton ketika ia sudah mengeluarkan aksinya. Tidak hanya penonton, bahkan sang komentator juga ikut merasakannya. Tapi tahukah kalian Sobat Fighter bahwa di balik aksi konyol itu ternyata aksi itu adalah jurus mematikannya. Karena dengan aksi itu lawannya akan terbuai dan hilang konsentrasinya. Ya, dialah Genki Sudo, orang yang selalu memberikan hiburan menarik saat di atas arena. Dengan aksinya itu banyak dari lawannya yang suka meremehkannya. Meski ia seringkali diremehkan, namun ia membuktikan bahwa ia adalah petarung yang mematikan. Tak heran orang Jepang menyebutnya sebagai pelawak mematikan. Dan inilah salah satu korban keganasan Genki, yakni Royler Gracie, fighter dari Brazil yang berstatus Master Brazilian Jiu-Jitsu. Bahkan sebelum laga, ia meremehkan kemampuan sang pelawak itu. Dan benar, di ronde pertama ini Genki membuktikan ucapannya. Bahkan ia mengalahkan lawannya dengan kejam. Hingga pengaman giginya sampai keluar. Selain ia sangat kejam, Genki juga seringkali menampilkan aksi di luar dugaan ketika ia akan memasuki arena. Dan itu sangat menghibur penonton. Meski begitu, Genki juga termasuk petarung yang fenomenal dari Jepang. Karena ia pernah berlaga di promotor paling bergengsi yakni UFC. Bahkan ia pernah mengalahkan deretan top fighter pada saat itu. Mulai dari Ramon Dekker, sang juara Muay Thai dari Belanda. Tidak hanya itu, Genki juga pernah mengalahkan sang juara UFC Jepang yakni Kenichi Yamamoto. Bahkan butuh 2 ronde saja bagi Genki untuk mengalahkan fighter nomor 1 dari Jepang itu. Kemenangan atas sang juara hingga warga Jepang juga menyebut Genki sebagai juara UFC tanpa sabuk juara. Dan inilah laga pertamanya saat di UFC, yakni saat ia melawan Leg Remedios pada tahun 2002. Kala itu Genki masih berusia 24 tahun, sedangkan lawannya sudah berusia 26 tahun. Laga yang berlangsung di Inggris ini dihadiri oleh ribuan penonton. Meski ia lebih muda, namun Genki tak malu menampilkan aksi konyolnya. Meski ia seperti itu, namun Genki berhasil mengalahkan lawannya saat di ronde kedua. Kemenangan yang sangat mengagumkan. Soal prestasi gak perlu diragukan lagi.
Karena sejak ia memulai karirnya di dunia MMA dari tahun 1998 hingga tahun 2006, Genki sudah menjalani debut sebanyak 21 kali, 16 kali meraih kemenangan, dan 4 kali mengalami kekalahan. Dari 16 kemenangan itu, Genki lebih banyak meraih kemenangan dengan kuncian alias submission, yakni sebanyak 11 kali. Hal itu sangat wajar karena Genki sangat menguasai gulat atau wrestling. Bahkan, wrestling adalah olahraga pertama yang ia pelajari sejak masih belia. Selain gulat, Genki juga memperdalam bela diri lain, yakni Brazilian Jiu-Jitsu. Tidak puas menjadi seorang fighter di MMA, Genki juga memperluas kehebatannya, yakni ke kickboxing. Namun sayang, di kickboxing sepertinya ia tidak cocok, karena ia lebih banyak mengalami kekalahan. Terhitung dari 6 laganya, ia mengalami 4 kekalahan dan hanya 2 kali meraih kemenangan. Dan lawannya pun bukan petarung sembarangan, yakni sekelas Masato, petarung nomor 1 dari Jepang yang ia lawan. Meski begitu, Masato sangat kewalahan untuk mengalahkannya. Dan Masato juga mengungkapkan bahwa Genki adalah petarung yang sulit untuk dikalahkan. Karena kita tahu bahwa lawan Masato rata-rata tumbang dengan mengenaskan. Dan Genki mampu membawa Masato sampai akhir ronde. Dan inilah laga yang paling sulit dilupakan, yakni ketika ia melawan manusia tergemuk di MMA, yakni Bader Bean pada tahun 2003 lalu. Meski ia sering menampilkan aksi konyolnya, namun ia berhasil mengalahkan orang yang jauh lebih besar darinya. Let's get ready to